Ya, mungkin kita sekaligus mengevaluasi Pak Albert terlebih dahulu nih ya terkait mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah dirilis, kemudian menimbulkan reaksi dari pasar, banyaknya masuk ke equity, di SBN-nya justru malah berkurang begitu ya. Seperti apa sebenarnya pandangan investor secara keseluruhan terkait mengenai data-data terbaru di Indonesia ini, perekonomian Indonesia? Ya, baik. Menariknya adalah bahwa selama 2 bulan terakhir investor asing justru keluar ya dari bonds ya. Padahal setelah year to date itu investor asing masuk terus. Dan sebaliknya justru di pasar saham itu bulan Agustus dan bulan Oktober ada positive inflow. Jadi ada sedikit anomali kalau menurut saya. Tapi menurut saya ini hal yang patut dicermati juga. Bahwa kalau dihubungkan tadi dengan angka pertumbuhan ekonomi kalau berdasarkan survei dari beberapa lembaga, rata-rata menunjukkan pertumbuhan ekonomi itu konsensus mungkin 4,7% tahun ini. Tahun depan mungkin di 4,8% atau sekian hampir 5%. Artinya apa? Sedikit di bawah ekspektasi awal karena di awal tahun saya pikir semua ekonomis memprediksikan di angka 5% kurang lebih. Tapi hasilnya kurang lebih di first quarter, second quarter agak mengecewakan. Tapi kemudian di third quarter kemungkinan akan sedikit ada pertumbuhan, bahkan nanti di fourth quarter mungkin bisa diekspektasikan ada pertumbuhan juga. Cuman kita mesti melihat bahwa pasar akan bereaksi terhadap data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ini memang sebenarnya konsensus itu melihatnya ekonominya melemah. Tetapi ternyata kan di second quarter dan third quarter angkanya justru yang dikeluarkan oleh BPS adalah di angka 5% ke atas. Jadi itu yang menyebabkan ada sedikit mix signal lah antara pelaku pasar. Dan ini menyebabkan sentimennya sedikit berubah. Nah, tapi saya melihat kecenderungan potensi inflow outflow itu normal. Bahkan kalau kita melihat di beberapa negara di luar pertumbuhan 4%, 5% itu juga banyak yang negara itu di bawah itu justru. Di bawah itu, betul. Jadi saya melihat Indonesia sebenarnya walaupun memang meleset dari angka 5% yang mungkin ekonomis awal targetkan, tetapi kita masih jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di luar. Jadi saya melihat nanti dengan ada kondisinya global, sentimen segala macam, kalau data nanti di fourth quarter itu bagus, saya pikir potensi inflow akan ada kembali. Gitu, Kalau dilihat dari positioning Indonesia, tadi kan Pak Albert juga bilang bahwa sebenarnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% bahkan lebih itu agak sulit kan untuk beberapa negara. Tapi Indonesia dari kacamata investor asing sebagai negara tujuan investasi yang aset-asetnya artinya cukup mungkin bisa dikatakan cukup tidak terlalu fragile, ini seperti apa kalau dari sudut pandang atau kacamata para investor, Pak Albert? Indonesia kalau ditanya fragile atau enggak, sebetulnya sudah melewati masa-masa seperti itu. Dulu mungkin ya dikategorikan fragile itu kan sebenarnya lebih ke arah currency-nya kalau saya melihat. Apakah dulu rupiah selalu melemah? Ya, tapi kalau dilihat beberapa tahun terakhir cenderung stabil, ya memang kondisinya memang trennya melemah, tapi tidak separah dibandingkan beberapa periode yang sebelumnya. Jadi kalau saya melihat kita mesti melihat secara keseluruhan, asing juga nggak cuma melihat rupiahnya saja, tapi melihat dari pertumbuhan. Kemudian langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah misalnya, kebijakan fiskalnya seperti apa. Ketika kemarin Pak Purbaya dilantik menggantikan Ibu Sri Mulyani, dan sebelumnya juga Pak Prabowo menyampaikan aspirasi program-program pemerintah, mereka semua punya pandangan sendiri. Ada yang menilai kebijakan fiskal kita itu mungkin tadinya pro infrastruktur, tiba-tiba sekarang dirubah menjadi pro program-program sosial yang berhubungan dengan investasi dikurangin. Nah itu mungkin ada beberapa asing melihat, oh ini kok jadinya spendingnya ke arah yang lebih sifatnya sosial dibandingkan dengan investasi atau jangka panjang infrastruktur yang lebih sifatnya jangka panjang. Tapi perlu kita cermati bahwa semua program pemerintahan itu punya tujuan yang petut kita pelajari juga efeknya seperti apa, dan saya melihat ketika terutama pemerintah masih sampai detik ini masih berasumsi bahwa kebijakan fiskal mereka defisit tidak akan lewat dari 3%, saya pikir itu hal yang menjadi sifatnya harus dijaga, karena kepercayaan investor asing akan sangat bergantung daripada
bagaimana melihat pemerintah ini bisa menjalankan programnya dengan baik, kebijakan fiskal juga transparan, program-programnya pun juga bermanfaat. Nah, itu yang harus dilihat secara menyeluruh. Jangka pendek mungkin ada volatility, itu biasa. Apalagi nanti juga kita juga nggak cuma di Indonesia aja kan, kebijakannya kan juga dipengaruhi oleh kebijakan dari luar negeri juga. Amerika nanti ngomongin the Fed mau gimana. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir asing akan terus melihat dari memantau khususnya dalam kebijakan fiskal kita. Kalau kita lihat dari bobot, kalau tadi kan dibilang equity, masuk ke equity, SBN-nya berkurang. Ini karena switching, pindah gitu ya, artinya adalah pindah karena ada opportunity lain, atau out definitely, mungkin nggak di Indonesia dulu gini ya, kalau seandainya dilihat nih Pak Albert. Ya, ya ini bagus juga pertanyaan. Tapi sebetulnya kalau dari sisi fund manager itu ya, mereka akan mencari opportunity dimanapun berada. Saya juga melihat bahwa kondisi kita tuh juga terakhir rupiah kita stabil dan yield kita tuh juga masih secara real yield bonds kita tuh masih bagus dibandingkan negara lain. Jadi 2 bulan terakhir ketika terjadi outflow itu sebenarnya mungkin menunjukkan signal untuk taking profit sebetulnya. Tapi tidak serta-merta mungkin ada concern lah Sri Mulyani diganti yang lebih arah prudence tadinya dibandingkan dengan Pak Purbaya mungkin lebih pro growth. Biasanya bond investor mencari yang lebih sukanya sifatnya stabil. Tapi ini kan biasanya jangka pendek. Nah, kita mesti melihat juga dalam jangka panjang. Apakah Indonesia nanti juga akan dalam fase di mana short term akan ada growth, tetapi ketika nanti bisa sustain dan ternyata masih ada fiscal disiplin dan sebagainya, mungkin investor yang tadinya keluar akan masuk lagi. Jadi sebetulnya fenomena keluar masuk ini hal yang sangat lumrah, dan kalau dilihat kemarin equity-nya tiba-tiba inflow lagi itu juga sebenarnya juga didorong oleh tidak lepas dari program pemerintah juga. Pemerintah dengan lebih agresif melakukan upaya pertumbuhan ekonomi, bahkan Pak Purbaya mentargetkan tahun depan bisa 6%. Nah itu kan terus menjadi signal positif ya. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, kondisi keuangan di Indonesia juga akan membaik, daya beli masyarakat juga ikut naik, konsumsinya juga ikut naik, otomatis semua emiten di dunia saham juga pasti akan benefit biasanya. Jadi mulai dari perbankan, sektor-sektor yang di bawah pun juga akan ikut. Jadi saya melihat ini hal yang normal dan itu akan selalu terjadi seperti itu sih.